Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Neneng Ropiko. Saya adalah pembimbing Gemalai 1 MI Perguruan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tantangan literasi bulan April, yaitu mewawancarai salah satu profesi yang ada di wilayah MI Perguruan Islam. Kebetulan di wilayah MI Perguruan Islam ada seorang perawat yang saat ini bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung. Baik, di samping saya sekarang ada Teteh Ane, salah seorang perawat di rumah sakit swasta Kota Bandung. Terima kasih Teh Ane atas waktunya. Supaya lebih akrab lagi, bisa nggak Teteh memperkenalkan diri dulu? Baik, perkenalkan saya Ana Restri Nur Aisyah. Saya perawat yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Hermina Arca Manik yang ada di Kota Bandung. Saya perawat di ruang operasi, dan saya lulusan dari Universitas Bakti Kencana. Terima kasih ya Teteh perkenalannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan terkait dengan profesi Teteh sebagai perawat. Boleh ya? Oh, boleh. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang membuat Teteh tertarik untuk menjadi seorang perawat? Yang paling saya membuat tertarik menjadi perawat yaitu karena menurut saya jadi perawat tuh bisa membantu orang lain. Tentunya untuk pasien-pasien yang tadinya kan sakit, terus menjadi supaya gimana nih dirawat supaya menjadi sembuh. Terus kita juga membantu keluarganya untuk merawat. Terus hal yang paling utama sih karena di keluarga memang belum ada yang sekolah ke kesehatan. Jadi tentunya pasti selain membantu pasien kita, tentunya membantu juga keluarga gitu di sekitar. Iya. Terus apa tantangan terbesar yang pernah Teteh hadapi dalam pekerjaan dan bagaimana cara Teteh mengatasinya? Tantangan sebenarnya kalau tantangan untuk jadi perawat sih banyaknya tuh ketika kita tuh kayak ketemu pasien atau keluarga pasien yang datang tuh marah-marah. Yang saya sering temui itu ketika di unit gawat darurat gitu ya, di ruang gawat darurat tuh biasanya ketemu pasien-pasien yang kondisi lagi kritis atau mungkin kondisi panik gitu ya. Jadi ngadepin pasien-pasien yang marah-marah atau mungkin lagi posisi lagi panik kayak gitu, tantangan itu gimana sih supaya perawat tuh bisa menenangkan pasiennya, keluarganya gitu. Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya sih tentunya seorang perawat tuh harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu ke pasiennya, karena kunci utama jadi seorang perawat tuh harus bisa mengkomunikasikannya gitu baik ke keluarga maupun ke pasiennya. Iya. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan, apa pengalaman paling berkesan yang pernah Teteh alami selama menjadi perawat? Yang paling berkesan sih paling ketika ada pasien yang tadinya sakit, datang nih sakit gitu ke rumah sakit, terus pulang dalam keadaan sembuh, terus keluarganya baik, keluarganya maupun pasiennya gitu mengucapkan terima kasih ke kita gitu. Kayak itu tuh sebagai perasaan itu sangat kayak berkesan, terus kayak membuat kita semangat lagi dalam bekerja. Selanjutnya, bagaimana Teteh melihat perkembangan profesi perawat di masa depan, terutama dengan kemajuan teknologi saat ini? Menurut saya dengan kemajuan teknologi saat ini justru membantu kita sebagai tenaga kesehatan ya, tenaga medis juga dalam merawat pasien tentunya. Contohnya kayak dulu kan masih kayak kita tuh ada ditulis gitu, kalau laporan-laporan pasien tuh ditulis. Sekarang sekarang kan udah mulai ke komputer, udah mulai lebih enak lah gitu kalau dengan adanya teknologi, kemajuan teknologi.
semakin mempermudah ya Iya, pekerjaan ya. betul. Selanjutnya, apa yang Teteh lakukan untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi Teteh sebagai seorang perawat? Dalam meningkatkan kompetensi saya tentunya saya terus belajar, ikut pelatihan, ikut seminar kayak gitu. Terus belajar juga bukan hanya kita belajar secara formal ya, jadi kayak kita belajar juga dengan baik dengan teman sejawat, terus baik dengan dokter, bahkan kita dengan pasien sendiri kita masih terus belajar gitu ya. supaya terus ada update ilmunya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Teteh nih tentang pentingnya kerjasama antar tim dalam memberikan pelayanan kesehatan? Kerjasama tim tuh apalagi di pelayanan kesehatan itu memang poin utama gitu, poin utama dalam kayak kita tuh merawat pasien gitu ya. Soalnya pasien tidak mungkin kita hanya dirawat oleh perawat saja gitu. Tentu kita harus kolaborasi dengan dokternya, apotekernya, bahkan ada juga dengan bidan, bahkan dengan petugas kebersihan juga kita harus saling berkolaborasi supaya si pasien tuh nyaman ketika dirawat, terus cepat juga penyembuhannya. Selanjutnya, bagaimana Teteh menghadapi situasi ketika Teteh membuat kesalahan dalam merawat pasien? Sebenarnya menghadapinya gitu ya. Kalau untuk di tenaga kesehatan kita dipastikan memang harusnya kesalahan itu seminimal mungkin, jangan sampai ada kesalahan. Maka dari itu kita kan tadi pentingnya kerjasama antara baik teman sejawat maupun dengan tim medis lain supaya itu tidak ada kesalahan. Tapi ketika ada kesalahan juga, kalau dengan kita kerjasama tim tuh jadi meminimalisir resiko atau dampaknya supaya tidak membahayakan dengan pasiennya. Yang terakhir nih Teh, yang terakhir ya, apa pesan atau nasihat Teteh yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang tertarik untuk menjadi seorang perawat? Pesannya apa? Kalau pesan dari saya sih harus semangat gitu, harus semangat belajar, semangat juga nanti itu kan pasti tentu banyak tugasnya gitu ya. Terus karena ada dunia kesehatan tuh bisa dibilang sulit, tapi tidak sesulit itu gitu. Yang penting kita semangat, terus sering berdoa kayak gitu supaya kita dilancarkan juga gitu dalam belajarnya nih. Ya, mungkin ini saja Teh ya pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan. Terima kasih atas waktunya, atas bantuannya juga. Semoga pekerjaan Teteh lancar-lancar saja. Mungkin hanya itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.